Shalom, enjoy people. Kabar kalian pasti semuanya luar biasa. Aku sangat percayakan itu. Yuk, berjumpa lagi di Enjoy pada malam hari ini. Ingat, bulan Juni ini adalah Juni menjadi saksi. Ya, kita akan ngobrol gimana sih cara jadi saksi, kenapa harus jadi saksi, berkat apa saat kita jadi saksi. Itu akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk guys ya. Bapak, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul. Kami bisa dengar firman-Mu nanti Tuhan. Kami akan renungkan itu, kami akan pergunakan itu untuk melangkah ke depan. Dan kami akan sembah Engkau, kami akan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita pujikan dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
hatiku bersuka katamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita sembah Yesus ya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu yang indah selalu Kau nyatakan dalam hidupku. Sebab itu Kau ku sembah, sebab itu Kau ku puja. Terpuji nama-Mu, nebusku yang hidup, Yesus. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kuagungkan sampai selamanya. Hanya Kau yang kutinggikan Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa angkat tangan semua dong. Haleluya. Kita naikkan pujian yuk buat Yesus kita. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan bagai cahaya mentari, hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah
kata-katamu. Terangi jiwaku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, oh. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu. Terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, aku pengen sharing sedikit. Mumpung tema kita bulan ini adalah Juni menjadi saksi, ya, ini aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kita yang hebat. Dari banyak kebaikan yang aku alami, aku pengen berbagi masalah ini. Ini kejadian berapa tahun yang lalu, waktu aku palingnya sekitar 1 atau 2 tahun setelah aku terima Tuhan. Waktu itu aku masih SMA. Jadi ada suatu kejadian di SMA, H-1 rapotan waktu itu aku masih ingat. Ada 2 cewek nih, mereka kerasukan. Dan mereka teriak-teriak wah terus, sama banyak teman-teman. Kita bawa ke UKS, 1 cewek sudah beres, ada 1 cewek di sini. Waktu itu kumpul semua dari banyak denominasi, terus juga dari teman-teman kita yang Katolik juga datang, ada Protestan, semua datang semua. Kita berdoa bareng-bareng 4 jam guys, kita berdoa dan tidak keluar kuasa kegelapannya. 4 jam itu mereka masih lanjut berdoa, aku tinggal pulang sudah. Aduh, aku waktu itu masih berapi-api ya, waktu kena kejadian itu jadi sedikit gimana, aku ngobrol sama Tuhan, apa yang salah ya. Ada satu ayat muncul singkat waktu itu dalam hatiku, iman sebesar biji sesawi dapat geser gunung. Aku tuh, itu menempel aku. Ada 2 hal yang aku dapat. Yang pertama, apa mungkin imanku belum sebesar biji sesawi ya, sehingga aku nggak bisa ngatasi kuasa gelap ini. Waktu aku mikirnya gitu, padahal itu pemikiran yang salah. Karena kita kan sudah menang dari kuasa kegelapan guys. Yang kedua, aku dapatnya gini, ayolah mulai bangun hubungan pribadi sama Yesus, mulai banyak baca firman sehingga imanku bisa timbul gitu. Saya pada ayat ngobrol, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, gara-gara kejadian itu, aku mulai memacu diriku untuk baca Bible terus. Baca Bible. Pengen dapat sesuatu dari Bible. Bible ngobrolnya gimana? Seperti itu. Hari H rapotan. Kemarin tuh hamil itu nih hari H. Sebelum rapot dibagi waktu itu kan kita biasa nih jam kosong. Cewek yang kemarin yang kerasukan itu kerasukan lagi guys. Kalau kemarin kita bawa ke UKS, enggak, ini kita bawa ke ruang doa. Aku ikut lagi nih. Masih nggak terima, masa kalah sama kuasa gelap.
Kita kumpul, kita berdoa. Waktu itu ada satu evangelis yang ada pelayanan di daerah SMA aku. Dia bikin persekutuan, meskipun nggak bisa masuk SMA waktu itu ya, di luar SMA. Dia datang, dia hadir di situ, dia cuma tumpang tangan, terus dia ngobrol, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Simpel, yang dilakukan cuma itu, dan ya keluar, setannya keluar, iblisnya keluar. Tak bandingkan sama aku yang kemarin sama teman-teman 4 jam, kita mulai dari teriak dalam nama Yesus, kita mulai ada yang nyanyi, kita ada yang pakai bahasa roh, ada yang mengucapkan doa Bapa Kami berkali-kali. Iblisnya tidak keluar. Apa yang membedakan gitu? Ya, itu memacu aku untuk lebih mengenal Yesus lagi. Itu memacu aku untuk baca Bible lebih lagi. Nah, itu yang aku pengen sharingkan sama teman-teman. Tuhan izinkan itu terjadi, membuat mataku tercelik. Iya, Tuhanku dahsyat. Aku mau kenal Tuhanku lebih lagi. Itu yang bisa aku bagikan sama teman-teman pada malam hari ini. Kita berdoa, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Kau Bapakku. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Rabi kami semua. Haleluya Tuhan. Amin. Ada Pak Koko yang sudah bergabung. Oke, maaf guys. Aku mau sharing masalah berkat atau janji Yesus. Artinya ya, saat kita menjadi saksi Tuhan. Berkat saat kita menjadi saksi. Berkat atau janji-janji Yesus saat kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ada 3 yang pengen aku bagikan. Kita baca dulu yuk. Ini cukup panjang. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Dibuka semua sudah ya. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-44. Panjang. Kita telah pelan-pelan ya. Tolong ditangkap teman-teman. Ketika Petrus masuk, Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di kakinya ia menyembah. Jadi ceritanya sebelum ini ya. Petrus dapat penglihatan. Terus Petrus dijemput sama utusan dari Kornelius dan dia hadir. Dan ayat ini mulai keluar. Tak bacakan sekali lagi ayat yang ke-25. Ketika Petrus masuk, Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di kakinya ia menyembah. Namun Petrus membangkunya dan berkata, "Berdirilah, aku hanyalah seorang manusia." Sambil bercakap-cakap ia masuk dan mendapati orang banyak sedang berkumpul. Petrus berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang asing dan masuk ke rumahnya. Tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seseorang itu cemar atau najis. Sebab itu ketika dipanggil tanpa keberatan aku pun datang. Oleh karena itu aku bertanya, mengapa engkau memanggilku?" Ayat yang ke-30. Kornelius menjawab, "Sejak 4 hari yang lalu aku berpuasa. Dan ketika sedang berdoa pada jam 3 sore di rumahku, maka tampaklah seorang pria berdiri di depanku dengan pakaian berkilauan. Ia berkata, 'Kornelius, semua doamu sudah didengar dan sedekahmu telah diingat di hadapan Elohim. Oleh sebab itu utuslah orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang di rumah Simon penyamak kulit yang tinggal di tepi laut dan ia akan berbicara kepadamu. Karena itu dengan segera aku mengutus orang kepadamu dan dengan sukacita engkau telah datang. Sekarang kami sudah hadir di hadapan Elohim untuk mendengar segala hal yang diberitakan Tuhan kepadamu.' Mulailah Petrus berkata, 'Sungguh sekarang aku mengerti bahwa Elohim tidak membeda-bedakan orang. Setiap bangsa yang hormat akan Dia yang mengerjakan kebenaran berkenan kepadanya.' Itulah firman yang Dia sampaikan kepada orang Israel yang memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semuanya." Ayat 37. "Kamu tahu apa yang telah terjadi di seluruh Yudea, dimulai sejak baptisan yang diberitakan Yohanes di Galilea. Elohim telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Yesus berjalan berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, karena Elohim ada bersamanya. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang telah Dia perbuat, baik di Yudea maupun di Yerusalem, bagaimana mereka telah membunuh dan menggantungkan Dia pada kayu salib. Tapi Elohim telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga, dan Dia telah menampakkan dirinya, bukan kepada seluruh umat, melainkan kepada para saksi yang telah dipilihnya sebelumnya oleh Elohim, kepada kami yang telah makan dan minum bersamanya setelah Dia bangkit dari kematian. Dia memberikan perintah kepada kami agar memberitakan kepada seluruh bangsa ya, dan bersaksi bahwa Dialah yang telah ditetapkan Elohim menjadi hakim atas yang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa di dalam namanya setiap orang yang percaya kepadanya menerima penghapusan dosa." Ketika Petrus mengucapkan kata-kata itu, turunlah Roh Kudus
ke atas semua orang yang mendengar firman itu. Ayat yang ke-45, maka tercenganglah orang-orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa lidah dan memuliakan Elohim. Lalu Petrus berkata, apakah ada yang bisa menghalangi orang untuk dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Maka Petrus memberitakan mereka yang dibaptis di dalam nama Tuhan, memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan. Kemudian mereka meminta dia untuk tinggal beberapa hari. Wow. Guys, jadi kalau kamu baca ini ngulang bentar masalah minggu pertama bulan Juni, hari Rabu itu masih ingat ya apa yang aku sampaikan. Terus minggu lalu juga apa yang aku sampaikan, Senin sama Rabu, gimana kita kerja itu bersaksi itu bersama Roh Kudus, ada kuasa, dan bersaksi itu kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu terangkum tadi dari perikop ini. Aku nggak bahas itu lagi, aku mau bahas berkat atau janji Yesus buat kalian guys, para saksi-saksi Tuhan. Minimal ada 3 janji, ada 3 berkat yang Yesus berikan dari perikop ini. Yang pertama adalah keintiman sama Tuhan. Keintiman Kak, yang mana ayatnya? Tadi ayatnya kita sudah baca. Ya, Petrus naik level masalah keintiman sama Tuhan waktu dia mulai belajar bersaksi. Kalau kalian tahu, Petrus sempat down kan? Dia down karena Yesus sudah mati di kayu salib. Terus dia penuh sama Roh Kudus, dia bersaksi. 3.000 orang bertobat. Dia nyampaikan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Mulai dari situ kalau cek hubungan Yesus dan Petrus keren banget. Petrus punya jam-jam khusus untuk berdoa, itu berdasarkan budayanya ya. Tapi lebih dari itu dia menikmati hubungannya sama Tuhan. Dia dapat penglihatan, dia dapat peneguhan roh dan sebagainya. Satu pernyataan yang aku pengen sampaikan sama teman-teman ini, tolong tangkap bahwa menjadi saksi itu adalah dampak atau buah karena kita intim sama Yesus. Jadi kalau kalian merasa diri kalian intim sama Yesus, so pasti kalian akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nggak berhenti sampai di situ. Ini coba tangkap ini juga, bahwa dampak menjadi saksi adalah kita menjadi lebih intim sama Yesus. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ngewerka gimana sih memiliki hubungan yang intim sama Tuhan Yesus, salah satu langkah yang paling utama adalah ini, bersaksi. Apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan, itu yang kita sampaikan ke sekitar kita, ke sosial media kita. Waktu kalian belajar bersaksi, kalian akan lebih intim sama Tuhan Yesus. Kalau kalian punya komitmen, aku mau setiap hari deh, paling enggak dari status WA aku atau dari Twitterku, mungkin dari Instagramku atau dari Facebookku, aku mau taruh 1 ayat. Terus kalian pasti berdoa, ngambil keputusan, Tuhan ayat apa yang aku taruh ya. Itu sudah ada langkah pasti kalian untuk menikmati keintiman sama Tuhan. Ingat, status kita adalah anak. Iya, Bapak sama saya, Bapak di surga itu sangat sayang sama kita. Itu iya dan amin. Tapi berapa dari kita yang menikmati itu? Dan yang aku pahami, yang aku nikmati ya, yang aku tahu dari Bible bahwa salah satu yang membuat kita bisa intim atau menikmati keintiman sama Tuhan Yesus adalah kita bersaksi. Kalau kalian cek ya, Petrus gara-gara perihal Kornelius ini aja, dia dapat penglihatan, dia dapat peneguhan roh. Terus waktu dia ngobrol, dia bersaksi apa? Ada pertumbuhan rohani membuat dia dapat pengertian yang baru. Oh, bahwa ternyata Injil damai sejahtera tidak cuma buat bangsa Israel saja. Petrus dapat si penyikapan baru. Oh, Tuhan juga sayang sama bangsa-bangsa yang lain. Guys, waktu kita ambil keputusan untuk bersaksi, iya, kita makin intim sama Tuhan. Aku buka 1 ayat nih buat teman-teman nih. Yohanes pasal yang ke-15. Bukan 1 ayat nih.
Ini 15 ayat 2 sampai ayat yang kelima, aku bacakan ya. Yohanes pasal 15 ayat 2 sampai 5, aku buka lewat IMB. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Nangkap ini dulu. Buah ini kita ngobrol masalah bersaksi ya, ngobrol masalah jiwa-jiwa. Setiap kita yang sudah mulai menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan buah lewat kesaksian kita yaitu jiwa-jiwa, Tuhan akan bersihkan kita lagi sehingga kita lebih banyak menghasilkan buah. Tak ulang lagi ayat yang kedua ya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kesaksian kita, buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan itu membuat Yesus membersihkan kita lagi sehingga kita lebih banyak berbuah. Ada tindakan aktif dari Tuhan Yesus membentuk kita, mengubah kita, memulihkan kita lagi, intim sama Yesus lebih lagi guys. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apapun. Nangkep di sini guys. Yang membuat kita berita bersaksi adalah kita melekat atau intim sama Yesus. Waktu kita intim sama Yesus, kita bersaksi, kita berbuah. Itu sama seperti kalau karena jurusan kimia itu jadi kayak reaksi reversible, balak-balik. Kita ke kanan ke kiri, kita intim menghasilkan buah. Itu bersaksi, kita menghasilkan buah, kita intim lagi sama Yesus. Kalian yang mau melekat sama Yesus lebih lagi, mulai belajar bersaksi. Mulai bersaksi di keluarga kalian, di orang tua kalian, ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Sampaikan kesaksian yang Tuhan tanam dalam hati kalian. Sudah waktunya men. Aku kemarin ikut satu ibadah online. Hamba Tuhannya ngobrol dengan jelas begini. Banyak kali ya, ini jujur banyak kali kita Kristen-Kristen ini jago kandang. Jadi cuma kuat di hubungan pribadi sama Tuhan, jam doa dan baca Bible-nya, tapi kita tidak berani bersaksi keluar. Waktu aku lihat tuh, banyak ya, memang betul ya. Aku cek hanya sedikit dari teman-temanku di sosial, aku cek dari sosial media saja wis. Dari WA, dari WhatsApp yang aku punya, status dari teman-temanku yang ada di WA, yang mayoritas memang isinya anak-anak Tuhan, hanya sedikit yang menyampaikan kebenaran Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya anggap aja dari dataku sekitar ya 200-300 orang lah yang ada di handphoneku, paling gak cuma 3 atau 4 orang, paling banyak 5 orang gitu. Aku pikir loh, padahal itu hal yang paling mudah loh ya, bersaksi lewat status kita, lewat WA kita, lewat Twitter kita, lewat Facebook kita. Gak usah yang rumit-rumit lah, ngobrol, oh Tuhan Yesus sangat baik, itu sudah membangun banyak orang loh. Mulai bersaksi guys. Ambil keputusan kalian mau bersaksi, di saat itu juga lah kalian lagi ambil keputusan untuk intim sama Tuhan. Itu poin yang pertama. Tangkap ya. Kita bersaksi, kita dapat satu berkat ini. Kita bisa lebih melekat sama Yesus. Sebab waktu kita melekat, kita akan menghasilkan buah, yaitu bersaksi. Dan waktu kita bersaksi, kita akan lebih melekat sama Yesus. Sebab waktu kita bersaksi ya, kita gak akan main-main. Kita akan menyampaikan kebenaran. Sehingga kita pasti lapor sama Yesus. Nanti kalau ada teman kita, adik kita, atau mungkin kakak kita tanya masalah kesaksian kita, kita akan lapor sama Yesus. Kita ngobrol, ini jawabnya gimana Yesus? Ini jujur. Kita akan seperti itu. Atau kalian punya komitmen, oh pokoknya setiap Jumat aku mau taruh di Twitterku satu ayat yang sangat membangun aku. Kalian akan menggumuli ayat itu, kalian akan berdoa sama Yesus. Ini ayat ini bisa membangun tidak Tuhan?
Kalian akan lakukan itu gitu. Atau kalian ambil keputusan, aku mau bersaksi nih lewat gaya hidupku nih. Dan kalian akan sadar kalian tidak bisa melakukan itu sendiri loh. Kalian akan bergantung sama Yesus untuk menghentikan keakuan kita, ya kan? Menghentikan amarah kita yang gampang naik, atau kelakuan-kelakuan dosa kita. Mungkin kita yang masih terikat, kalau mau bersaksi kita akan beroleh berkat itu loh, melekat dan intim sama Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, kalau di LAI dipotong, kalau di MB diangkat. Aku nggak bahas itu, aku bahas selanjutnya ya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Waktu kalian sudah mulai bersaksi, iya, Yesus akan bersihkan engkau lagi sehingga engkau lebih banyak bersaksi lagi. Gimana kita bersaksi? Gimana kita berbuah? Nempel sama Yesus. Intim sama Yesus. Mulai malam ini deh guys, ambil keputusan bersaksi hal-hal yang simple. Kita bukan hamba Tuhan besar kan, kita nggak banyak hafal ayat-ayat yang gimana, enggak. Lewat apa yang kita alami, ayo kita bersaksi, kita ngobrol. Aku mau masuk poin yang kedua, berkat yang kedua yang kita beroleh waktu kita mulai belajar bersaksi, yaitu apa? Kita akan dipercaya Yesus lebih lagi. Satu ayat yang simpel nih yang sering kita baca, Lukas 16 ayat ke-10. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Sampai setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Karena kita akan bisa melakukan perkara yang besar itu dengan setia. Mulai latih diri kita bersaksi dari apa yang kita punya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sekarang. Keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, sosial media kita, alat musik kita, semuanya. Yang bisa kita lakukan, ayo mulai bersaksi, mulai sampaikan kebaikan Tuhan, mulai sampaikan yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan percayakan engkau lagi. Nah, tadi yang kita buka di Petrus, kalau kamu baca ya, dia naik level. Waktu dia sebelum bertemu sama Kornelius, dia hanya fokus ke orang-orang Yahudi saja. Karena dia pikir bahwa Injil anugerah itu hanya buat orang Yahudi. Tapi waktu dia dapat penglihatan bahwa ada hewan-hewan yang haram turun, terus Tuhan Yesus ngobrol, makan Petrus. Petrus ngobrol, enggak, aku gak makan barang yang najis Tuhan. Sampai 3 kali akhirnya dia teguhan sama Roh, akhirnya dia ketemu sama Kornelius ini. Dan ada suatu kejadian waktu dia tengah-tengah kasih firman, Roh Kudus jamah. Dia naik level, dia dibukakan, dia dipercayakan hal-hal baru. Dia mulai pelayanan ke orang-orang bukan Yahudi. Yang waktu itu buat orang-orang Yahudi itu adalah hal yang tabu. Tapi Petrus pertama kali dapat, ternyata Injil anugerah bahwa keselamatan itu juga buat orang-orang non-Yahudi. Dia baru sadar itu dan dia baru menikmati itu. Guys, waktu kita belajar bersaksi dari hal-hal yang kecil yang kita punya, ada waktu nanti Tuhan akan izinkan kita bersaksi masalah perkara-perkara yang besar. Tuhan akan percayakan itu. Bersaksi ini gak cuma kita memberitakan Injil ya, gak cuma kita berbuat baik saja, enggak. Apa yang Tuhan percayakan dalam kalian apa? Pekerjaan kalian, lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik sehingga orang bisa melihat pribadi Yesus dalam dirimu. Ya, kau akan dipercaya sama bosmu lebih lagi. Kau akan dipercaya sama klien-klienmu lebih lagi. Kau akan dipercayakan bahkan sama Tuhan Yesus pekerjaan yang lebih lagi. Itu iya dan amin. Aku lanjut yang ketiga, yang terakhir. Oke ya. 3 berkat saat kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saat kita hidup menjadi saksi Tuhan. Yang pertama adalah keintiman. Saat kita bersaksi, kita makin intim sama Yesus. Itu yang pertama. Masih ingat tadi ya? Kita intim menghasilkan buah, yaitu bersaksi. Karena kita bersaksi, kita makin intim sama Tuhan. Yang kedua, kita akan dipercaya sama Yesus lebih lagi. Dan yang ketiga, waktu kita bersaksi guys, kita akan menikmati mukjizat lebih lagi. Tolong tangkap ini. Waktu kita menyampaikan kesaksian kita ke kanan kiri,
Waktu kita menyampaikan kesaksian kita di sosial media kita, waktu kita menyampaikan kebaikan Tuhan buat ke orang-orang lain, itu kita lagi memupuk iman kita pribadi. Dan waktu kita memupuk iman kita pribadi, kita akhirnya waktu menghadapi tantangan kita siap. Ingat waktu Daud lawan Goliat. Waktu Daud lawan Goliat, Goliat maju terus dia menghina bangsa Israel waktu itu. Semua ketakutan, 40 hari Goliat lakukan itu. Pagi dan sore. Mungkin bangsa Israel waktu itu stres semua pasti. Terus Daud datang. Daud lihat itu. Terus Daud ngobrol. Tanya hadiahnya apa dan sebagainya. Terus akan cek waktu dia ketemu sama Saul. Yang dilakukan apa? Daud bersaksi. Kalau dulu Tuhan sanggup tolong aku waktu menghadapi yang namanya beruang singa. Tuhan pasti tolong aku saat menghadapi orang tidak bersunat ini. Itu kata Daud. Itu lagi memupuk iman, memperkatakan iman. Guys, kalian yang pernah disembuhkan sama Yesus, waktu kalian bersaksi, kalian catat itu, kalian taruh itu di sosial media kalian itu berbagi ke orang lain. Nanti saat kalian mengalami itu lagi, itu sebagai dasar iman kalian. Kalau dulu Tuhan sudah tolong aku, so pasti sekarang aku ditolong lagi. Atau waktu kalian nanti akan menghadapi orang yang sakit dan kalian dalam keputusan kalian harus mendoakan dia, kalian akan ingat kesaksian itu. Kalau dulu Tuhan tolong aku, pasti Tuhan juga bisa tolong dia. Guys, itu berkat yang kita punya waktu kita bersaksi. Kalau dulu Tuhan tolong aku dalam hal masalah hutang, pasti problem keuanganku ini pasti bisa. Mulai tulis di buku harian kalian. Mulai sampaikan ke kanan kiri kalian. Mulai taruh di sosial media kalian. Itu akan membangun kerohanian kalian. Berkat ini gak cuma buat mereka yang baca, enggak. Ini buat kalian loh. Iman kalian akan bertumbuh. Sehingga kalian bisa menikmati mukjizat lebih lagi. Saya tak ulangi lagi ya guys. 3 berkat, 3 janji Yesus saat kita bersaksi. Yang pertama, intim sama Tuhan. Yang kedua, dipercaya sama Tuhan lebih lagi. Yang ketiga, alami mukjizat. Kesaksian kita jadi pupuk buat iman kita untuk kita alami mukjizat. Semua manusia pasti punya persoalan kan? Ya. Jadi waktu kalian bersaksi, kalian lagi memupuk iman kalian. Aku suka satu hamba Tuhan, dia ngobrol gini, dia punya komitmen seperti ini. Jadi waktu dia merasa kekurangan dalam hal ekonomi ya, dia ambil komitmen, dia belajar bagi beberapa yang dia punya ke orang-orang yang kekurangan. Dia bersaksi modelnya kayak gitu. Waktu dia merasa sakit, dia datang ke rumah sakit, dia bersaksi tentang kebaikan Yesus dan dia doakan orang-orang sakit. Waktu dia lagi putus asa, lagi nggak semangat, dia cari orang-orang yang perlu disemangati dan dia semangati orang-orang itu. Dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan, terus dia ngobrol, iya Yesus pasti tolong kalian. Dan dia lakukan itu dan dia ngobrol, dia menikmati pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Guys, waktu kalian bersaksi ke orang lain, ke sosial media kalian, ke orang tua kalian, ke adik kalian, ke anak kalian, ke keluarga kalian, kalian lagi memupuk iman kalian. Sehingga kalian percaya nanti bahwa yang kalian lagi hadapi sekarang pasti Yesus bereskan dengan mudah. Itu berkat yang kita peroleh waktu kita menjadi saksi. Dapat satu ya, enjoy people pada malam hari ini. Yang mau cek ulang bisa cek ulang di YouTube. Aku akan upload beberapa hari ke depan. Kita tutup dalam doa yuk. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu. Janji kami Tuhan ya, kami akan belajar bersaksi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Kami akhiri Tuhan untuk enjoy-Mu pada malam hari ini. Kami terima berkat dari Engkau Bapa,
Kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Engkau Roh Kudus. Kami yang sakit, bilur-bilur-Mu sudah sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Itu kami percaya. Kami yang punya problem, kami yang punya tantangan, kami yang lagi menghadapi pencobaan, kami pegang janji-Mu bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan ya, Engkau Yesus akan berikan, akan sediakan jalan keluar, dan kami akan dapat menanggungnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan jadi kepala, bukan jadi ekor naik, dan tidak akan pernah turun. Beruntung dan berhasil, itu yang Kau berikan dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami makin hari makin melekat sama Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Pakai lidah bibir kami semua Tuhan untuk jadi saksi-Mu. Pakai gaya hidup kami menjadi saksi-Mu. Pakai totalitas hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami, semuanya biar kami jadi saksi-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat itu. Haleluya. Amin. Oh, ada yang gabung. Halo. Oke, ketemu hari Rabu guys. Sekali lagi, Juni ini aku ngobrol masalah Juni menjadi saksi. Jadi Rabu kita akan ngobrol lebih lanjut tentang menjadi saksi. Oke, kita tutup pada malam hari. Terima kasih yang sudah gabung di Instagram Live. Yang mau tinjau ulang bisa tinjau ulang di YouTube. Dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan enjoy terus dalam Yesus Tuhan. Shalom.